Tema kita pada hari ini adalah melampaui legalisme dan menemukan kebebasan. Kolose pasal 2 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Saudaraku, di tengah pusaran ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat di Kolose, Paulus dengan ketajaman rohani yang luar biasa, dia menyingkapkan kepalsuan aturan-aturan duniawi yang membelenggu. Kolose 2 ayat 22 menjadi sebuah sorotan yang tajam yang menyinari praktek-praktek legalistik yang berakar pada tradisi manusia dan bukan kepada kebenaran Kristus. Dikatakan semuanya ini, tulis Paulus, itu merujuk pada larangan jangan menjamah, jangan mencicipi, jangan menyentuh akan binasa oleh pemakaian. Kata-kata ini mengungkap kedangkalan dan kesementaraan aturan-aturan yang hanya berfokus pada hal-hal lahiriah, bukan kepada transformasi hati. Jemaat Kolose tergoda oleh sinkretisme, campuran filsafat Yunani, mistisisme Yahudi, dan ritual-ritual kosong. Ajaran ini menjanjikan kesempurnaan rohani melalui praktek-praktek asketis dan larangan-larangan yang ketat. Tetapi Paulus dengan tegas, dia menyatakan bahwa aturan-aturan ini hanyalah ajaran manusia, ciptaan manusia, yang menambah beban tanpa memberikan solusi rohani yang sejati. Ia membongkar kepalsuan pendekatan ini dan menekankan bahwa fokus pada hal-hal yang fana dan sementara justru menjauhkan dari kebebasan yang ditemukan di dalam Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan kepenuhan yang telah mereka terima di dalam Kristus. Dia berkata, di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Kristus telah membatalkan catatan hutang yang memperhadapkan kita memenangkan kemenangan atas kuasa-kuasa yang menentang kita. Kolose 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dan dengan demikian, menambahkan aturan-aturan buatan manusia hanyalah bentuk penyangkalan terhadap karya Kristus yang sempurna dan mencukupi. Saudara, pesan Kolose 2 ayat 22 ini beresonansi melintasi abad, menantang gereja masa kini untuk menolak legalisme dan tradisi manusia yang mengosongkan Injil dari kuasanya. Seringkali kita tergoda untuk menciptakan aturan-aturan tambahan mencari kepastian dalam kesalehan lahiriah. Tapi Paulus memperingatkan kita bahwa transformasi sejati itu berasal dari hubungan yang hidup dengan Kristus, bukan dari hal-hal aturan-aturan eksternal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menanggapi panggilan Paulus untuk memusatkan perhatian kita kepada Kristus, sumber kebenaran dan kebebasan sejati. Kehidupan Kristen bukan tentang memenuhi daftar peraturan, tetapi tentang mengikuti Kristus dengan hati yang diubahkan oleh kasih karunia-Nya. Kiranya kita hidup dalam kebebasan yang telah dimenangkan Kristus bagi kita dan mengizinkan Roh Kudus membimbing langkah kita dan menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami bila kami terjebak dalam aturan-aturan buatan manusia dan melupakan anugerah-Mu yang membebaskan. Ajar kami untuk berakar di dalam Kristus, sumber kebenaran dan kebebasan sejati. Mampukan kami untuk hidup bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh kuasa Roh Kudus yang mengubah hati kami. Berikan kami hikmat untuk membedakan ajaran yang benar dan keberanian untuk menolak legalisme. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.